Menyalahi aturan kan begitu ya. Kita di Bangkalan sudah sering ya proses PAW itu ya. Ya lambat gitu, kayak dulu. Bener kali itu Waktu bertahun-tahun. almarhum dulu itu. Bahkan ada yang PAW-nya juga nggak sukses. Hmm. Tapi kenapa kemarin waktu ini hanya hitungan minggu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Sebelumnya kita sandasan dengan KPUD, sekarang kita sandasan dengan Bawaslu-nya. Ini kalau di dunia peranimasian ini Tom and Jerry. Karena yang Bawaslu itu bertugas untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh KPU, KPU akan terus membuktikan bahwa dia betul-betul bekerja. Itu secara sederhananya begitu. Assalamualaikum Dinda Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Benda. Gimana kabarnya Dinda Ketua? Sibuk Pak Ketua ya? Alhamdulillah baik. Ada sibuknya juga sekarang, nggak ada pilkada serentak ini, Dinda. Ya sesuai dengan tugas yang diberikan ya tetap tiap hari harus Harus ke kantor ya, meskipun tidak kesibukan yang betul-betul sibuk seperti waktu musim pilkada gitu ya. Kesibukan pastinya berkurang, lebih sekarang di balik komputer lah, balik laptop. Itu ya anunya ya. Kalau dulu kan harus ke bawah dan sering mantawinan itu dan macamnya. Karena memang tugas dari tugas pokoknya Bawaslu itu ini koreksi Dina ya kalau salah. Tugas pokoknya Bawaslu itu kan mengawasi kerja-kerja KPU. Kayak gitu Dinda ya, pelaksana gitu ya. Kan bener itu dah, Dinda. Utamanya mungkin seperti itu Gitu, ya, ya, tapi hal lain juga ada yang diberikan oleh undang-undang ke kita, termasuk bagaimana kita bisa melakukan pencegahan. Diutamakan sebenarnya pencegahan. Iya, pencegahan. Dari apa pencegahannya? Termasuk pendidikan politik, penyadaran masyarakat, mencerdaskan masyarakat untuk sosial masyarakat itu ikut terlibat langsung untuk mengawasi. Gitu. Pengawasannya. Jadi beda orientasi gitu ya. Kalau KPU tadi sempat menjelaskan tentang masalah itu adalah salah satu tugas yang diberikan oleh undang-undang. Kalau selain itu ya, selain tugas pokoknya untuk melaksanakan pilkada serentak waktu musim-musimnya itu adalah memperbaharui dan juga mengupdate data pemilih berkelanjutan. Yang kedua adalah pendidikan politik. Yeah. Nah, kalau Bawaslu-nya ini pendidikan politik itu untuk penyadaran bagaimana berdemokrasi itu yang benar. Tapi kalau Bawaslu orientasinya ke pencegahan. Bawaslu kewajibannya ya yang nyata tertulis itu mengawasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi apa yang dilakukan KPU dan stakeholder yang lain, Bawaslu wajib mengawasi, wajib itu. Kalau ke pencerdasan masyarakatnya lebih kepada mengajak masyarakat ya untuk peduli dan mengawasi proses demokrasi di daerah, terutama di Bangkalan. Ya artinya kan orientasinya beda. Kalau ini kan urusan pencegahan, memastikan bahwa pilkada dan demokrasi itu betul-betul berjalan sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau KPU tadi kan beda orientasi nih, Dinda. Beda orientasi gitu ya. Meskipun sama juga istilahnya adalah pendidikan politik. Yang itu Dinda. Dinda, kan itu yang sudah melekat menjadi tugas pokok dari Bawaslu. Tugas-tugas yang tambahan yang diberikan KPU selain dari musim pilkada itu apa saja bentuk pengawasannya Dinda selama ini ke KPU di Bangkalan? Sebenarnya sekarang kalau tidak ada musim pemilu dan pilkada, KPU kan memiliki dua tugas fungsi yang sangat melekat, yaitu daftar pemilih berkelanjutan sama proses PAW gitu kan. Oh PAW. Bangkalan kemarin proses PAW yang PKS sempat kita awasi, gitu ya, sempat kita ingatkan juga KPU, gitu ya, karena pada saat PAW kemarin relatif sangat kilat, bahkan super kilat gitu. Ada apa gitu? Ternyata setelah kita coba awasi dan ingatkan KPU, ternyata memang masih ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi gitu. Makanya kita komunikasi, bahkan kita bersurat agar
ya KPU-nya tidak offset, DPRD Bangkalannya tidak offset. Oh, gitu kita ya? sama-sama mengingatkan kinerja masing-masing. Jangan sampai langkah-langkah tahapan yang dilakukan PAW itu menyalahi aturan kan begitu ya? Kita di Bangkalan sudah sering ya proses PAW itu. Ya lambat gitu, kayak dulu. Bener kali itu, bertahun-tahun. Almarhum dulu itu. Bahkan ada yang PAW-nya juga nggak sukses. Nah, tapi kenapa kemarin waktu ini hanya hitungan minggu loh. Berapa? Hanya hitungan minggu sudah tiba-tiba. Setelah kita ingatkan Pak KPU, apakah salah-salahnya sudah, terus diteliti lagi. Itu bentuk dari pengawasannya gitu ya, menanyakan, tapi tidak langsung memfonis itu salah. Tidak. Kita hanya mengingatkan dan ternyata benar gitu. Masih ada beberapa berkas surat pengunduran diri yang belum diurus dan segala macam. Kita saling mengingatkan. Ternyata ada kerjaannya juga. Itu salah satu ya, salah satu teguran. Yang lain-lain terkait dengan urusan yang dua tadi sempat Pak Ketua KPU sempat menjelaskan tentang meskipun sekarang itu tidak musim pilkada, tapi sibuk dan repotnya itu pas melekat gitu ya. Itu pendidikan politik dan juga masalah daftar pemilih. Ya, daftar pemilih. Di dua tugas ini Bawaslu Kabupaten Bangkalan melihat sudah on the track apa enggak yang dilakukan oleh KPU? Daftar pemilih berkelanjutan itu sesuai dengan peraturan KPU kan harus dilaksanakan tiap bulan. Tiap bulan ya, tiap bulan. Kita tahu di tahun 2000 kemarin harus kita akui KPU Bangkalan tidak melaksanakan tiap bulan. Ya. Oh gitu. Walaupun alasan mereka. Sebentar dulu. Harus diakui. Ini Firza, bahwa KPU Bangkalan tidak melaksanakan tiap bulan. Benar. Meskipun sebetulnya kewajibannya harus tiap bulan. Wajib tiap bulan harus dipelihara. Itu menjadi temuan dari. Benar, sudah kita ingatkan dan surati. Akhirnya kita rekom gitu. Bahkan mohon maaf kita sempat ancam juga KPU Bangkalan. Kalau tetap seperti ini akan kita ajukan ke DKPP. Ya. Walaupun akhirnya mereka buka kartu karena pandemi, anggarannya kena refocusing, jadi anggaran rapatnya habis gitu ya. Jadi dimaklumi oleh Bawaslu gitu. Oh enggak, tetap tidak kita maklumi gitu ya. Kita kasih kita kasih solusi. Dispensasi ya. Kan enggak perlu juga rapatnya harus di rumah makan. Enggak harus. Rapatnya harus kasih uang transport kan enggak. Kan digital sekarang. Iya, daring Zoom bisa. Ya. Oh itu ya? Iya, kita surati KPU dan akhirnya kita ingat dari 12 bulan itu KPU ada 4 bulan yang ada pergeseran angka. Kalau yang sisanya itu 000 semua. 0 semua ya. 4 bulan tidak dipelindungkan. Ternyata ini keliru saya ini. Awalnya mestinya nih Bawaslu. Ini tadi Pak Ketua yang pertama kali, tapi nggak masalah lah. Tapi intinya ini sudah terurai karena meskipun itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban dari KPU, cuma tidak berdampak terhadap hasil pemilu sebetulnya, pemirsa. Tapi kalau itu dibiarkan terus menerus bisa enteng kan gitu kan? Benar, bahkan setelah kita ingatkan KPU dan KPU benar-benar bekerja, hasilnya luar biasa. Sekarang? Iya. Hasil dari teguran dan juga awasan dari Bawaslu. Benar. Dan kalau KPU benar-benar bekerja, luar biasa kemarin. Ternyata pemirsa, selama ini anggapan orang antara Bawaslu dan KPU itu adalah satu. Sama dengan Krishna dan Radha. Ternyata kalau kita mau mendengar mendengar penjelasan dari Ketua Bawaslu barusan, ternyata tidak. Artinya proporsional dan fungsinya sama-sama berjalan gitu, Pak Ketua Dinda ya. Gitu pemirsa. Dinda, selain dari itu apa saja yang menarik untuk hasil awasan-awasnya Dinda di Kabupaten Bangkalan ini? Kalau kita masih bicara daftar pemilih berkelanjutan ya, jadi kita kan tidak hanya menegur KPU, ya. Kita tetap juga bekerja, ikut memberikan masukan gitu. Yang menarik memang entah kenapa gitu ya, mungkin ini satu-satunya di Indonesia. Ya, kenapa tren penduduk dan tren daftar pemilih di Bangkalan ini terus menurun? Jadi pernah 1 bulan itu, saya lupa bulannya, KPU berhasil mencoret hingga 22.000. Itu hanya dalam 1 bulan. 1 bulan, 22.000. 22.000. Tadi sempat memang dijelaskan kurang lebih sekitar 50-an.
Yang sudah tercoret. Ya artinya penurunan ya, Kalau Trennya dulu terus waktu menurun. DPT itu 800 sekian gitu ya. Cuma tidak ke bawah 800-an untuk urusan masalah data pemilih berkelanjutan. Tidak sampai itu. Cuma kalau penduduknya ini saya tanyakan tadi masih di angka 1 juta katanya. Iya, iya. Benar itu Dinda ya? Mungkin ke depan harus diperbaiki ya Ada komunikasi antara Pemkab Bangkalan khususnya Dispenduk Capil dengan penyelenggara gitu kan ya. Karena sumber data kependudukan itu kan tetap Dispenduk gitu kan. Sedangkan KPU dituntut untuk terus menyajikan data yang valid Ya. Ya. Dan yang up to date. Dan up to date gitu ya. Jadi kalau lihat dari trennya yang terus menurun itu tidak hanya di daftar pemilih. Kalau kita lihat di tren daftar penduduknya Bangkalan juga saya lihat juga terus menurun. Terus menurun juga. Karena pernah kita dapatkan informasi gitu ya dari teman-teman Salah satu gitu ya, sumber. salah satu sumber bahwa penduduknya Bangkalan itu pernah 1 juta sekian ratus. Iya, iya bahkan sampai komposisi dewan itu 50 kan karena memang itu 1 juta Iya. kan, karena hitungannya dari situ Dinda ya. Ternyata sekarang hanya tinggal 1.079.000. Kurang lebih gitu. Nah, Itu kan masih kemana itu? kan itu kan masih di angka aman ke kursi 50 Dinda Ketua. Ya. Kalau masih 1 juta kan. Lah, bicara masalah ini Dinda Ketua. Tadi itu sebetulnya saya sempat tanya itu. Kenapa aku masih ribet? Karena memang katanya MOU antara KPU dengan Mendagri itu yang menyerahkan data langsung itu kepada KPU dan KPU yang turun ke sini. Jadi ribet muter. Muter kemana-mana. Nah, makanya saya tadi itu nggak dibahas di kalangan penyelenggara pemilu untuk mengefektifkan kerja. Kenapa harus muter ke pusat kan begitu? Ya memang untuk sementara ini MOU-nya begitu katanya Dinda. Dan Bawaslu melihat ketika efektivitas kerja dan tugas yang dilakukan oleh KPU mestinya kan tidak semacam itu Dinda ya, biar efektif gitu loh. Iya, bahkan sempat ya saat mau pilkada atau saat pemilu kemarin gitu ya, Mendagri itu hanya memberikan data itu ke KPU. Padahal Bawaslu memiliki kewajiban untuk mengawasi. Jadi data yang dikasih ke KPU ke Bawaslu itu masih bintang 4 terakhir masih ditutup. Bagaimana kita bisa mengawasi kalau masih ditutup? Jangan-jangan memang begitu, artinya Bawaslu pusat yang diberi tugas mekanismenya gitu ya. Mekanismenya yang diberikan tugas untuk bagaimana Bawaslu kabupaten dan juga provinsi itu menunggu data dari Bawaslu pusat. Jangan-jangan begitu juga, Dinda. Memang Ribet muter ke pusat muternya dulu. seperti itu ya. Tapi walaupun akhirnya Bawaslu dikasih akses yang luas juga untuk ikut mengawasi sehingga kita sama-sama bisa berupaya untuk menyajikan data yang valid. Ya. Jadi sistem kinerja yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, kayaknya kalau melihat dari cerita ini baik tadi yang diceritakan oleh Ketua KPU Bangkalan dan juga Bawaslu Bangkalan ini kayaknya kurang efektif ini. Karena ketidakefektifnya ini bukan karena memang semangatnya teman-teman komisioner melaksanakan tugas, mekanisme yang bangun negara ini memang diribetkan kan begitu Pak. Tapi ya kalau pemerintah kabupaten khususnya di Dispenduk ya sama-sama punya niatan mau memperbaiki data kemudian karena data itu sumber utama. Ya. Ya sebenarnya itu bisa diselesaikan di daerah lah. Ya iyalah, karena memang mereka banyak. Nah, ini Dinda. Yang saya lihat, yang saya saksikan, yang saya perhatikan itu ya. Memang banyak orang yang mencari-cari bagaimana mempunyai alasan untuk tidak memberikan itu. Dan ini alasannya itu. Nah, kalau secara sederhana sesuatu sebetulnya mudah untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Tapi diribetkan seperti tadi itu. Ayolah niatnya kita sama-sama memperbaiki. Nah, kalau itu nanti dirubah mestinya di kalangan penyelenggara pemilu itu sebetulnya harus itu disuarakan dan menjadi sebuah kebijakan dan secara regulatif Dinda. Karena memang kasihan juga teman-teman komisioner yang ada yang ada di daerah ini justru harus nunggu dari pusat. Meskipun sebetulnya sesuatu yang mudah untuk koordinasi dengan Dispenduk di sini dan semacamnya. Kan gitu Dinda. Pemirsa, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita saksikan dulu video komersial berikut ini.
Tidak. Tadi sudah bicara tentang persoalan apa yang sudah diawasi. Ternyata sudah ada 2 teguran di PAW dan juga masalah data pemilih berkelanjutan. Ternyata KPU sempat 4 bulan ya. 4 bulan, tapi harus dimaklumi juga karena alasannya memang pandemi katanya. Meskipun itu sebetulnya pandemi itu dan corona itu menjadi alasan semua orang sekarang. Justru KPU pun sekarang itu dijadikan sebuah alasan. Dinas-dinas yang lain, bupati, semuanya ini corona yang menjadi salah. Kalau menurut Dinda sebagai ini kan memang dilatih, dibentuk. Kalau pengawas ini kan dibentuk untuk curiga. Sudah. Harus sudah katanya Pak Ketua Bawaslu Provinsi. Ini wajar nggak Dinda urusan ini? Nggak tahu ya, tapi kalau kita melihat ke dalam, intinya kalau boleh curhat juga sebenarnya, kita Bawaslu Bangkalan kena refocusing itu besar sekali, 47%, mungkin paling besar di antara lembaga yang lain. Tapi buktinya kita tetap bisa menggelar kegiatan. Jadi salah satu produk unggulan Bawaslu itu kan sekolah kader pengawasan partisipatif. Sekolah kader pengawasan partisipatif. Ya. Dan di tahun 2020 ketika pandemi kita tetap bisa menggelar bisa jalan gitu ya. Ada 36 alumni sekolah kader pengawas partisipatif. Dengan kata lain Dinda Ketua akan mengatakan bahwa yang menjadi mestinya yang menjadi kunci itu bukan corona, bukan refocusing, tapi komitmen Dan semangat kita. Dan mental gitu ya. mental tomos apa mental enggak kan gitu. Walaupun harus digelar dengan daring. Tapi kan Dinda Ketua, orang kan sering juga merasa benar. Orang juga sering merasa tidak bersalah ketika sudah punya alasan secara hukum semacam itu. Tapi kalau yang sudah dikader dibentuk sebagai orang yang untuk mengawasi dan dibentuk untuk suudon kepada orang gitu ya, sebetulnya ini kan nggak etis sebetulnya dalam konteks etis. Secara aturan kan bisa dibenarkan gitu kan, karena setiap kinerja, setiap langkah, setiap kegiatan apapun kalau sudah menjadi pejabat negara melaksanakan tugas-tugas kenegaraan memang harus diikuti oleh anggaran, dan itu hak sebetulnya. Tapi dalam konteks ini kan KPU gak selesai di situ, melihat komitmennya saja, karena Bawaslu kemarin meskipun kena refocusing juga sudah berjalan kan gitu. Pemirsa, ini menarik pemirsa, karena saya yakin ini tidak hanya di urusan Bawaslu dan juga KPU. Semua pejabat negara, semua orang yang bekerja, yang mendapat pekerjaan dari negara, dari pejabat, dari kepala dinas, dari PNS dan semacamnya, jangan mudah untuk mencari alasan pembenaran. Gitu Dinda Ketua ya. Dan Dinda Ketua melihat itu juga karena ketika mengawasi kinerja yang dilakukan oleh KPU. Meskipun secara aturan kan tidak bisa dijerat dengan ini dan itu. Tapi kan sebenarnya kalau sudah melekat sebagai tusi kita ya, tugas dan fungsi kita, kita kan sudah dapat gaji honor bulanan. Masa masih harus itu kan hak Dinda. Kalau urusan gaji. Iya. Misalkan KPU melakukan perbaikan daftar pemilih berkelanjutan kan sudah tusi, tugas dan fungsi mereka. Ya, tugasnya hanya bisa ngecek di komputer dan lain-lain. Sebenarnya kan masih bisa, nggak perlu anggaran-anggaran yang lain lah itu, atau anggaran-anggaran tambahan. Perspektif pembenaran alasan semacam ini itu bagi orang-orang yang punya komitmen dan mental pekerja, Dinda. Tapi orang-orang yang tidak memakai perspektif itu karena gaji itu sebetulnya adalah sesuatu kewajiban negara dan hak saya bekerja atau tidak bekerja, karena dia harus dirubah mental seperti begitu. itu. Dan di sisi yang lain kerja tentang masalah tugas-tugas yang diberikan oleh negara, tidak hanya bicara masalah KPU itu harus diiringi dengan anggaran. Begitu. Yang terjadi begitu benar lagi secara aturan. Tapi kalau memakai dari perspektif yang dia bangun oleh Dinda Ketua Bawaslu ini, insya Allah tidak hanya KPU, seluruh pejabat yang mempunyai tugas untuk pelayanan terhadap masyarakat mendapatkan tugas dari negara, insya Allah tidak akan banyak yang tercecer, Dinda Ketua. Kita kan sering menyaksikan tidak hanya urusan Bawaslu dan juga KPU di pejabat Bangkalan.
termasuk LSM-nya yang mendapatkan tugas seolah-olah apa namanya apa yang dilakukan itu sudah luar biasa gitu kan. Tapi kenyataannya itu kan hanya seolah-olah. LSM yang beri tugas banyak juga yang begitu juga. Aktivis-aktivis juga banyak yang tidak memakai komitmen yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Linda Ketua. Linda Ketua, bicara masalah kebawasluan ternyata banyak juga ya yang dilakukan. Anggapan orang itu sekarang sudah harus bergeser karena dengan penjelasan Pak Ketua KPU dan juga Ketua Bawaslu tadi, ternyata meskipun dalam jeda pilkada itu masih ada juga yang dilakukan. Itu Dinda Ketua ya. Barangkali ada hal yang lain yang mau disampaikan tentang masalah kebawasluan atau tentang masalah demokrasi, tentang masalah yang lain-lain, hal yang tercakap oleh elektoral atau yang lain bebas Ketua. Silakan Ketua Dinda. Ya, jadi Bawaslu Kabupaten Bangkalan ini menjadi permanen kan baru 2018. Kita baru menghadapi 2 kali ajang pesta demokrasi, pilkada dan pemilu 2019. Ya. Harus kita sadarkan bersama anekdot di luar sana bahwa demokrasi Bangkalan bersampang biasanya. Bangkalan bersampang ini kan dianggap, mohon maaf ya, ini bukan sara. Daerah khusus lah, daerah khusus. Ya. Kita masih dicap merah. Tapi ketika kita melewati pilkada 2018 yang mulai ada warna demokrasinya lah gitu ya. Walaupun belum sempurna, kita sudah mulai naik ke zona kuning gitu. Oh, kuning sekarang? Ya. Wah, ini informasi baru ini. Ya, kita Madura sudah mulai bagus lah demokrasinya. Tambah lagi pemilu 2019 kemarin juga bisa melewati segala macam rintangan. Jadi kalau dulu penyelesaian konflik itu, mohon maaf gitu ya, dengan kekerasan dan lain-lain gitu ya. Ternyata kemarin semuanya harus selesai melalui jalur yang benar. Jalur yang diberikan oleh peraturan perundangan. Melapor ke Bawaslu. Jadi waktu itu yang melapor banyak ke Bawaslu Bangkalan banyak. Banyak sekali. Ya, ada 28 gitu ya. Kalau pilkada yang kemarin itu saya secara tidak langsung meskipun langsung setuju bahwa sudah ada di ranah kuning. Tapi kalau pilegnya kayak gimana gitu sih? Itu kan yang ada di persepsi masyarakat. Iya. Jadi pada saat pilkada, pilkada, kita berhasil menekan TPS 100%. Dulu dikenal di Bangkalan itu, ya. Hak pilihnya 300, tercoblos 300, bahkan lebih gitu kan ya. Jadi pada waktu pilkada kemarin kita berhasil menekan itu dan hanya tersisa 28 TPS yang 100% tercoblos. Nah, waktu itu kita rekom ke KPU dan akhirnya dibuka ya. Ternyata ada beberapa yang perlu untuk dibenarkan. Ya, dibenarkan waktu rekap ya. Dan alhamdulillah pada saat pemilu 2019 ya, kita yang TPS dengan segala dinamika ya, TPS yang tercoblos 100% itu 0 waktu 2019. Nah, itu tetap harus kita banggakan lah gitu ya, bahwa sudah mulai ada kesadaran bahwa tidak mungkin lah satu TPS itu tercoblos semua gitu kan. Indikator itu boleh sebetulnya ya, untuk dijadikan salah satu keberhasilan. Ya, keberhasilan. Meskipun sebetulnya secara substansial ya masyarakat sendiri yang tahu lah. Tapi hasil dari pemilu dan segala macamnya itu kalau di Bangkalan dan di Sampang, kalau sebelumnya dianggap zona merah, dengan hasil pemilu yang kemarin itu sudah naik ke zona kuning gitu ya Dinda ya. Ya. Zona kuning. Ke depan harus hijau gitu ya. Ya harus merangkan Dinda. Ya. Kalau ke depan harus hijau ya, juga. Sama yang kemarin menyangka berani ada PNS yang kita rekom hukuman. Untuk ya. Ya, bahkan ada yang sampai diturunkan pangkatnya gitu kan ya. Kalau enggak, itu kan hal yang sangat tabu dilakukan gitu. Kalau enggak Bawaslu Bangkalan kemarin. Meskipun di sisi yang lain banyak juga orang yang beranggapan bahwa kalau dulu itu Bawaslu dan KPU itu sebetulnya satu kan gitu anggapan orang. Tapi kalau bicara barusan Bawaslu dan KPU sekarang ternyata sesuai proporsionalitasnya kan gitu. Ini anggapan. Ya, kalau KPU Bangkalan kemarin tidak memperbaiki atau tidak menggelar satu kali lagi sudah tegurannya ada di DKPP sudah. Sudah gitu ya. Iya. Untung.
Oke, pemirsa. Oke, masih saya kasih kesempatan lagi, barangkali ada yang lebih urgent untuk disampaikan, Dina. Yang lebih urgent ke depan mungkin. Ya. Ke depan. Jadi, harapannya bagaimana? Saat sekarang dinamika perubahan undang-undang pemilu sedang disiapkan. Jadi memang siapa sih yang mau diawasi sebenarnya? Siapa sih yang mau diawasi? Jadi memang banyak suara Sumbang yang tidak suka dengan keberadaan Bawaslu. Gitu ya. Siapa sih yang mau diawasi? Pasti semua orang tidak. Ya. Tapi terlepas dari itu, gitu ya, kita melaksanakan tugas ini kan hanya sesuai dengan amanah undang-undang. Ya. Kalaupun nanti kewenangan Bawaslu dikurangi atau bagaimana? Atau ditambah ya. Mudah-mudahan ini untuk perbaikan. Ya harus siap untuk melaksanakan kan gitu kan. Kalau memang itu ada tugas dari peraturan perundang ditambah atau dikurangi ya harus siap semua kan gitu, Dinda Ketua. Oke, Dinda Ketua, sebetulnya menarik untuk ketika kita mau bicara tentang masalah bagaimana dapil, ada nggak potensi untuk ada perubahan masalah PT dan lain-lain. Cuma ini kayaknya nanti kita bicarakan lebih lanjut di kesempatan yang lain, Dinda Ketua ya. Dan bisa saja mudah-mudahan doanya pemirsa, mudah-mudahan nanti selanjutnya Sandasan bisa menghadirkan langsung 2 atau 3 narasumber. Tapi untuk sementara memang harus satu-satu. Dengan doa pemirsa, insya Allah akan segera terjadi itu. Amin. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.